Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, khususnya PKLU. Perkenalkan, nama saya Maria Funai dari PKLU GPIB Petra, Jakarta Utara. Ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau selalu ada buat kami semua, khususnya PKLU. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami akan membagikan berkat firman Tuhan yang akan kami baca pada malam ini. Untuk itu Tuhan, berkati hamba khususnya, biarlah kami boleh menyampaikan berita ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Markus 1 ayat 16-20 yang menyatakan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus menyusuri tepi Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikut mereka. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti dia. Terima kasih, adalah pembacaan Alkitab, dan saya akan membacakan arti dari bacaan kita di SBU malam. Seorang yang ingin menjadikan dirinya sebagai pelayan Yesus Kristus, tentunya menjadi seorang pelayan Yesus Kristus harus mengutamakan ajaran-ajaran yang telah diteladankan olehnya. Hal ini juga yang menekankan perubahan yang dulunya sudah menjadi tradisi, tetapi saat ini menjadikan sebuah transformasi yang merubah ke arah yang lebih baik. Perasaan yang dialami Simon dan Andreas mungkin serupa dengan yang dirasakan oleh kita saat ini. Hal ini nampak pada suatu misi penyelamatan manusia yang belum sepenuhnya dipahami saat Yesus mengundang mereka untuk menjadi penjala manusia. Respon mereka terhadap undangan Yesus untuk beralih dari penjala ikan menjadi penjala manusia sangat cepat. Mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Hal ini bisa diartikan bahwa para murid tersebut harus melepaskan gaya hidup lama mereka dan bersiap untuk menerima perspektif serta cara hidup baru demi mencapai tujuan keselamatan. Apakah Simon dan Andreas pernah memikirkan bagaimana kehidupan mereka setelah meninggalkan alat tangkap mereka? Perubahan apa saja
yang harus mereka hadapi? Terkadang kita berpikir bahwa pemberita Injil sangatlah tinggi harganya, bahkan melibatkan seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak diwajibkan untuk mengganti pekerjaan kita, tetapi kita dituntut untuk melakukan transformasi dalam pola pikir dan gaya hidup, agar kebenaran Tuhan dapat terlihat dalam diri kita. Salah satu hal sederhana yang perlu kita perhatikan adalah jenis konten yang kita posting di media sosial. Apakah kita cenderung memamerkan prestasi dan pencapaian atau menyindir mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan kita? Media sosial bisa menjadi alat bagi kita untuk menyebarkan kabar baik dan bukan sarana menciptakan perselisihan. Itulah bukti dari sebuah transformasi dalam hidup kita. Terima kasih, inilah pembacaan malam kita yang sudah disampaikan. Hati tulus dan jujur juga lemah lembu, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika pada malam hari ini hamba boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih juga buat segala sesuatu yang Tuhan sudah buat kami. Khususnya hamba berdoa buat para PKLU dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, melindungi, berikan selalu kekuatan kesehatan supaya mereka makin bertumbuh, makin menjadi panutan, makin menjadi teladan bagi anak-anak, cucu-cucu cicit kita. Tuhan selalu hadir memberkati kami semua, khususnya hamba Tuhan. Terima kasih jika Tuhan berikan hamba kesempatan juga untuk terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.